Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya, sahabat semangat belajar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di video kali ini, saya ingin berbagi terkait informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan pentingnya kaji etik dalam penelitian kesehatan. Nah, materi ini penting untuk kita pahami sebagai peneliti di bidang kesehatan agar kita dapat terhindar dari kondisi-kondisi yang menyebabkan kerugian baik pada peneliti ataupun pada subjek dari penelitian kita. Peneliti merupakan unsur penting dalam suatu penelitian dan memang tugasnya adalah melakukan suatu penelitian ilmiah dengan berpegang teguh pada nilai-nilai integritas, kejujuran, dan keadilan. Sehingga harus bisa mempertimbangkan adanya pelanggaran etik yang mungkin terjadi dan harus dihindari adanya pelanggaran etik pada suatu penelitian ilmiah yang kita lakukan. Pelanggaran etik yang cukup menyita perhatian dunia dan menjadi awal mula munculnya pedoman kaji etik adalah pada kasus The Doctor Trial di Nuremberg, Jerman, yaitu melakukan uji coba pada tahanan kamp konsentrasi. Ini kemudian yang melahirkan yang namanya Kode Nuremberg. Akan tetapi kode ini memang masih disangka atau dikira oleh masyarakat atau oleh peneliti hanya berlaku untuk dokter Nazi yang bertugas di Nuremberg tersebut. Ini kemudian yang melahirkan adanya Universal Declaration of Human Rights, artinya memperhatikan hak-hak manusia yang kemudian dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1948. Dan pada tahun 1966, Majelis Umum PBB kemudian mengeluarkan The International Conference on Civic and Political Rights untuk memberi kekuatan hukum dan moral pada deklarasi yang sudah disampaikan di tahun 1948. Kemudian seiring berkembangnya waktu, World Medical Association kemudian juga membuat sebuah deklarasi, yaitu Deklarasi of Helsinki, yang menjadi asal mula nanti berkembangnya pedoman etik terhadap penelitian kesehatan. Nah, dari situ kemudian muncullah banyak pedoman etik yang bisa dimanfaatkan atau digunakan oleh peneliti sebagai dasar dia untuk melaksanakan suatu penelitian yang sesuai dengan etik penelitian. Nah, pedoman etik yang ada beberapa yang masih tetap dimanfaatkan sampai saat ini. Nah, yang pertama adalah Operational Guidelines for Ethics Committee that Review Biomedical Research. Jadi, ini merupakan guideline bagi komisi etik untuk menilai suatu penelitian yang sifatnya biomedikal. Dan di sini secara rinci disebutkan pentingnya ada komisi etik penelitian dan mana tugasnya adalah nantinya mengkaji atau mereview berbagai proposal penelitian bidang kesehatan yang kemudian dapat dijamin bahwa penelitian tersebut tidak melakukan pelanggaran etik. Di tahun 2002, Council for International Organization of Medical Science juga membuat suatu pedoman, yaitu The International Ethics Guidelines for Biomedical Research, yang mana merupakan pedoman berbagai aspek etik penelitian kesehatan, khususnya penelitian biomedis yang mengikut sertakan manusia sebagai subjek penelitian. Dan ini pedoman berafiliasi atau menerapkan dari Deklarasi Helsinki yang sudah banyak dilakukan di negara-negara berkembang. Jadi ini merupakan suatu pedoman etik yang cukup banyak digunakan di negara-negara berkembang. Dan pada tahun 2008
komisi tersebut juga mengeluarkan suatu panduan lain, yaitu The International Ethics Guidelines for Epidemiological Studies. Jadi memang di tahun 2002 itu merupakan etik penelitian bidang biomedis. Nah, di bagian ini, di guidelines ini adalah ditujukan untuk penelitian epidemiologis. Memang butir-butirnya itu hampir sama, hanya saja memang di terbitan 2002 ada 21 butir pedoman, namun yang di 2008 ada sekitar 24 butir pedoman, yang mana memang ada penambahan terkait dengan pengkajian potensi adanya konflik kepentingan dari suatu penelitian. Dan pedoman ini juga sudah direvisi atau diperbaharui di tahun 2016, yaitu pedoman etik tahun 2016, yang mana ada 28 pedoman yang masih sejalan dengan prinsip etik umum, yang mana dia dikaitkan juga dengan kemandirian dan hak asasi manusia, manfaat dan potensi resiko, bagaimana otonom dari si subjek, serta adanya persetujuan dari subjek penelitian. Nah, secara keseluruhan memang prinsip dasar etik penelitian itu harus mencakup tiga dasar dari hal-hal berikut ini. Jadi secara keseluruhan memang secara universal ketiga prinsip ini yang kemudian telah disepakati dan diakui harus ditaati dalam berbagai penelitian kesehatan. Yang pertama adalah prinsip menghormati harkat martabat manusia, yaitu respect for person, yaitu sebagai bagian dari bahwa pribadi atau subjek personal yang kita akan jadikan sebagai subjek penelitian memiliki kebebasan untuk memilih atau bertanggung jawab secara pribadi terhadap keputusannya sendiri. Jadi dalam hal ini kita menghargai ketika satu subjek itu menolak untuk menjadi subjek, dan kita juga menghargai ketika dia mau menjadi subjek penelitian kita. Nah, itu yang menjadi prinsip utama dalam respect for person. Yang kedua yaitu prinsip berbuat baik dan tidak merugikan. Nah, prinsip ini menyangkut kewajiban membantu orang lain dilakukan dengan mengupayakan manfaat yang maksimal dengan kerugian minimal. Nah, subjek manusia yang diikutsertakan dalam penelitian kesehatan dimaksudkan untuk membantu tercapainya tujuan penelitian yang sesuai untuk diaplikasikan kepada manusia. Jadi dalam hal ini kita harus memperhatikan bahwa resiko yang muncul seminim mungkin, dan memang diharapkan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan resiko yang muncul. Desain penelitian juga harus sesuai dengan syarat ilmiah, kemudian menjaga kesejahteraan dari subjek, kemudian prinsip do no harm itu juga harus diperhatikan. Gitu. Jadi ini bagian dari prinsip tidak merugikan yang perlu diperhatikan sebagai prinsip dasar dari etik penelitian. Nah, yang ketiga adalah prinsip etik keadilan yang mengacu pada kewajiban etik untuk memperlakukan setiap orang sama dengan moral yang berlaku dan layak dalam memperoleh haknya. Artinya, setiap individu yang kemudian menjadi subjek itu kemudian mendapatkan perlakuan yang sama gitu ya, yang setara sesuai dengan memang perlakuan yang akan diberikan pada penelitian tersebut. Jadi memang prinsip keadilan ini sangat penting diperhatikan seorang peneliti untuk melaksanakan atau menerapkan etik penelitian pada penelitian tersebut. Nah, tentu bertanya-tanya kapan sih etik penelitian itu kita laksanakan? Nah, standar etik dalam suatu penelitian itu dilaksanakan secara keseluruhan dari awal sampai akhir dilaksanakannya suatu penelitian. Pada saat sebelum pelaksanaan penelitian, ada banyak hal yang memang harus kita perhatikan agar kita tidak melakukan yang namanya pelanggaran etik. Yang pertama adalah memastikan bahwa peneliti menguasai bidang topik penelitian.
Yang kedua, disiapkan tim medis. Artinya pada suatu penelitian yang memang melakukan suatu perlakuan medis memang harus dilakukan oleh tim medis atau tenaga medis. Sebagai contoh misalnya ingin melakukan pengukuran gula darah. Nah, ini harus disiapkan tim medis yang bisa benar-benar ahli dalam melakukan hal tersebut. Yang ketiga adalah memahami prinsip etik dengan baik. Nah, ini juga harus dipahami oleh semua peneliti dalam bidang kesehatan maupun non-kesehatan. Prinsip lain juga yang harus dipahami adalah prinsip penelitian yang menggunakan hewan sebagai subjek penelitian. Nah, ini juga harus diperhatikan bagaimana etika ketika kita menggunakan hewan sebagai subjek dalam penelitian. Dan pastinya adalah menyiapkan protokol penelitian. Dan ini sangat penting dalam hal melakukan suatu penelitian. Jadi kita perlu membuat suatu susunan proposal dari bagaimana penelitian itu akan dilaksanakan, kemudian hal-hal apa saja yang akan dilakukan. Nah, itu bagian dari protokol penelitian. Dan terutama adalah menyiapkan informed consent. Pada saat pelaksanaan penelitian, kita juga harus memperhatikan etik penelitian, yaitu dengan menjalankan semua protokol pelaksanaan penelitian sesuai dengan yang sudah kita susun di sebelumnya, gitu ya. Dan itu yang telah kita susun itu juga sudah melalui kaji etik. Dan kedua adalah melaporkan jika ada kejadian yang tidak diinginkan atau hal-hal yang mungkin bisa saja kejadian tersebut dapat mempengaruhi hasil penelitian kita. Jadi memang perlu dilaporkan sebagai bahan nantinya ketika misalnya akan dilakukan lagi penelitian yang sama atau mungkin sebagai bahan evaluasi untuk penelitian berikutnya. Nah, etika penelitian setelah pelaksanaan yang bisa kita laksanakan yaitu melaporkan hasil penelitian ke komisi etik yang telah mengkaji protokol penelitian kita, kepada subjek penelitian ketika memang subjek penelitian tersebut bisa kita berikan informasinya atau subjek penelitian tersebut meminta hasil penelitian kita, itu kita wajib memberikannya, dan juga kepada publik untuk bisa memberikan informasi dari hasil penelitian kita. Nah, salah satu cara dari memberikan informasi terkait hasil penelitian pada publik adalah dengan mempublikasikan naskah penelitian kita itu baik pada jurnal ataupun pada wadah-wadah yang bisa dijadikan sebagai wadah diseminasi hasil penelitian. Dan satu hal yang menjadi perhatian dari Komisi Etik ketika melakukan kajian review terhadap suatu protokol penelitian adalah lembar informasi atau informed consent yang digunakan untuk meminta persetujuan dari si subjek penelitian. Dan ini sangat penting untuk kita jabarkan dengan baik dan juga kita minta persetujuan dari subjek tersebut. Nah, dengan memahami etik penelitian, tentu kita akan memperhatikan pentingnya kaji etik penelitian. Jadi ketika kita sudah membuat suatu protokol penelitian, kita mewajibkan diri sendiri untuk melakukan kaji etik di komisi etik yang ada. Nah, ketika penelitian kita itu sudah dilakukan review di komisi etik dan telah melalui kaji etik penelitian, maka ini akan memberikan manfaat yang baik terhadap baik si peneliti maupun subjek penelitian. Nah, yang pertama adalah menjamin penelitian berjalan dengan baik. Artinya memang protokol penelitian tersebut telah direview terlebih dahulu oleh komisi etik dan memang sudah dijamin memenuhi syarat dari etik penelitian. Nah, manfaat kedua adalah sesuai dengan prosedur. Artinya memang kaji etik itu salah satu dari prosedur penelitian dan kita juga bisa menjamin penelitian kita itu berada pada protokol kesehatan dan ada pihak dari komisi etik yang kemudian nanti akan
melakukan review apakah penelitian kita itu sudah sesuai dengan prosedur yang telah dilakukan, dan review itu dilaksanakan ketika kita memang melaporkan hasil penelitian kita ke komisi etik. Dan yang ketiga adalah memang memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dari satu penelitian. Jadi memang ketika protokol penelitian kesehatan kita itu sudah direview, artinya memang menurut komisi etik, penelitian yang kita lakukan itu adalah berlandas pada pemberian manfaat sebanyak mungkin dan seminim mungkin kerugian gitu ya. Jadi memang dengan adanya kaji etik itu kita memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam penelitian kita. Dan kesimpulannya bahwa memang penting sekali kita melakukan kaji etik dalam penelitian kesehatan sebagai landasan hukum dan moral agar kita dapat melaksanakan penelitian kita itu sesuai dengan protokol dan tetap menjamin etika penelitian yang telah disampaikan sebelumnya, yaitu kita menghormati harkat dan martabat manusia sebagai subjek penelitian, juga kita menerapkan unsur dari memberikan manfaat dan meminimkan kerugian, serta juga memperhatikan prinsip keadilan dalam penelitian kesehatan. Demikian informasi yang bisa saya bagikan kepada sahabat semuanya terkait pentingnya kaji etik dalam penelitian kesehatan. Semoga ini bisa bermanfaat dan teman-teman dapat melaksanakan penelitian kesehatannya sesuai dengan etika penelitian dan kita dapat terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan subjek ataupun juga memberikan dampak hukum dan moral di kemudian hari kepada peneliti ataupun kepada subjek penelitian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.